Oke semuanya, pada pertemuan dasar infrastruktur teknologi informasi kali ini kita akan membahas terkait tentang jaringan komputer. Lebih tepatnya adalah protokol jaringan komputer. Jadi di sini ada perangkat seperti PC dengan OS Windows, lalu ada workstation dengan OS Linux, dan Apple dengan OS Mac. Lalu juga ada server dari Unix dan Solaris, juga perangkat-perangkat yang lainnya. Lalu bagaimana perangkat-perangkat tersebut jika ingin berkomunikasi antar satu dan yang lainnya, dan hal apa saja yang dibutuhkan agar perangkat-perangkat tersebut dapat terkoneksi atau berkomunikasi antar satu dan yang lainnya. Oke, mari kita analogikan seperti bagaimana caranya manusia berbicara. Di sini terdapat dua orang yang sedang berbicara, di mana si orang pertama menggunakan bahasa Jerman dan si orang kedua menggunakan bahasa Prancis. Maka pada kasus ini, kedua orang tersebut tidak akan bisa berkomunikasi atau tidak akan terjadi yang namanya percakapan yang meaningful. Lalu bagaimana caranya agar kedua orang tersebut dapat saling berkomunikasi? Maka agar terjadi percakapan yang meaningful atau percakapan yang dapat dimengerti oleh kedua orang tersebut, digunakanlah bahasa Inggris, di mana dalam hal ini aturan penggunaan bahasa Inggris disebut sebagai protokol dalam jaringan komputer. Jadi untuk dapat berkomunikasi, perangkat-perangkat ini dapat menggunakan protokol yang sama. Contohnya adalah seperti HTTP, LAN, atau TCP/IP gitu. Yang mana dalam analogi kita sebelumnya disebutkan protokol tersebut adalah menggunakan aturan penggunaan bahasa Inggris. Protokol komunikasi komputer merupakan aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer. Sintak merupakan susunan, format, dan pola bit serta bytes, sedangkan semantik merupakan kendali sistem dan konteks informasi atau pengertian yang dikandung oleh pola bit dan bytes. Terdapat contoh header frame di mana memiliki sintaks 00111000, di mana semantik atau arti dari binary sintaks tersebut merupakan please synchronize. Suatu sistem komputer yang kompleks tidak hanya akan menggunakan satu protokol, namun menggunakan sekelompok atau banyak protokol yang biasa disebut sebagai suite protokol atau protokol family. Protokol suite digunakan untuk menangani berbagai masalah yang timbul ketika perangkat berkomunikasi melalui suatu jaringan data. Contoh masalahnya adalah seperti hardware failure, network congestion, package delay or loss, data corruption, data duplication, atau inverted arrivals. Jika menggunakan satu protokol tunggal, maka akan sulit untuk menangani masalah-masalah seperti yang disebutkan sebelumnya. OSI Reference Model atau Open System Interconnection Reference Model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984. Pada model OSI, fungsi-fungsi protokol dibagi ke dalam 7 layer, di mana masing-masing layer mempunyai fungsinya masing-masing. Setiap layer adalah self-contained, yang berarti fungsi yang diberikan ke setiap layer dapat diimplementasikan secara independen dari layer lain. Updating fungsi pada suatu layer tidak perlu mempertimbangkan layer lain. Lalu, pengaruh perubahan pada suatu layer dapat juga dirasakan oleh layer lainnya, yang artinya adalah jika sebuah layer pada OSI model dirubah, maka layer lainnya pun akan ikut berubah. OSI model memungkinkan interkoneksi komputer multisistem. Terdapat 7 layer pada OSI model, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Layer pertama pada OSI model merupakan physical layer, yang merupakan layer terbawah dari OSI model.
yang bertanggung jawab pada proses pembawaan data melintasi hardware fisik, seperti kabel internet. Layer kedua adalah data link layer. Pada layar ini, physical address atau MAC address akan ditambahkan ke dalam data. Lalu yang ketiga ada network layer, yang mana network layer ini akan menangani pengalamatan IP dan perutannya. Dan pada tahap ini, source dan destination pada IP address yang ada pada data link layer sebelumnya dan akan dioperasikan juga dirutekan pada layer ini. Lalu yang keempat ada transport layer. Transport layer pada OSI model akan menambahkan transport protokol seperti TCP dan juga UDP. TCP digunakan untuk error handling dan sequencing untuk memastikan bahwa tidak ada data yang loss. Dan juga pada layer ini, port number akan ditambahkan ke source dan destination. Lalu yang kelima ada session layer. Layer ini bertanggung jawab untuk menstabilkan dan mengakhiri koneksi antar device. Lalu yang keenam ada presentation layer, yang bertugas untuk men-encrypt dan mendecrypt data dan menformat data agar dapat dimengerti pada layar selanjutnya, yakni presentation layer. Lalu layer 7 yakni application layer, di mana aplikasi dan user saling berkomunikasi. Pada layer ini akan digunakan protokol yang lebih spesifik. Contohnya seperti jika kalian ingin mengirim email, maka akan menggunakan protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Untuk dapat mengerti bagaimana OSI model bekerja, akan kita analogikan seperti bagaimana proses pengiriman email. Saat mengirim email, data berjalan melalui OSI model, menambahkan dan memproses data pada setiap layer, dan proses ini disebut enkapsulasi. Pada tahap pertama, kita sebagai user pada application layer akan membuat atau menulis email yang akan kita kirimkan dan akan segera siap dikirim menggunakan protokol SMTP. Lalu langkah kedua, pada presentation layer, data email akan diformat dengan cara yang dapat dimengerti oleh perangkat penerima dan juga dapat dienkripsi bila hal tersebut diperlukan. Lalu langkah yang ketiga, session layer akan membuat sesi pengiriman agar email kita dapat dikirim ke komputer penerima. Lalu langkah keempat adalah transport. Pada tahap ini akan diputuskan apakah akan menggunakan protokol UDP atau TCP. Tapi dalam kasus ini karena kita melakukan pengiriman email, maka akan menggunakan TCP karena kita tidak mau ada data yang hilang dari email tersebut. Dan juga pada tahap ini, the source dan destination port akan ditambahkan ke dalam data. Lalu langkah selanjutnya adalah network, di mana IP address akan ditambahkan sebagai source dan destination. Lalu tahap ke-6, pada tahap ini akan ditambahkan MAC address atau alamat fisik dari si pengirim atau host ke dalam data. Lalu langkah ke-7, data akan dikirim ke dalam jaringan melalui internet. Lalu langkah terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer yang nantinya akan mengarah pada jaringan komputer si penerima email tersebut. Physical layer mendefinisikan spesifikasi elektrik dan mekanik perangkat komunikasi data. Misalnya adalah penentuan level tegangan yang digunakan untuk mengirim informasi, bentuk konektor ataupun jumlah pin yang digunakan, spesifikasi kabel, dan sebagainya. Pembentukan dan pemutusan koneksi ke medium transmisi. Contohnya adalah memutuskan apakah akan menggunakan komunikasi full duplex atau half duplex. Pembentukan sinyal untuk ditransmisikan ke medium transmisi. Untuk data unit physical layer adalah bit. Contohnya adalah RS232C.
Berikut adalah contoh spesifikasinya. Data link layer mengatur komunikasi antar perangkat lokal, perangkat atau mesin-mesin yang berada dalam satu jaringan yang sama. Pada proses pengiriman, layer ini akan menerima data dari network layer dan merubahnya menjadi aliran bit untuk ditransmisikan oleh layer fisik. Pada proses penerimaan, layer ini merubah aliran bit dari layer fisik menjadi frame data link atau data framing. Terdapat fungsi-fungsi yang dilakukan oleh data link layer. Yang pertama ada medium access control, mengendalikan akses ke medium komunikasi. Lalu ada logical link control, fungsi yang diperlukan untuk membentuk dan mengendalikan link logik antara dua mesin lokal. Lalu menyediakan aliran data yang bebas dari kesalahan bagi network layer, error detection and handling. Pada data link layer, data unitnya adalah frame. Contoh protokol pada layer data link adalah IE3 802.3 dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari perangkat atau mesin lokal yang dihubungkan dengan hub menggunakan kabelan. Network layer menyediakan fungsi dan prosedural untuk mentransfer informasi dari sumber ke tujuan melalui beberapa jaringan. Batas antar jaringan adalah suatu router. Layer ini menyediakan fungsi seperti routing atau pencarian jalur menuju tujuan, melakukan segmentasi atau desegmentasi kalau perlu, lalu melaporkan kegagalan pengiriman informasi, contohnya adalah ACMP, lalu ada logical address, contohnya adalah IP. Data unit dari network layer adalah paket. Transport layer menyediakan transfer data secara transparan antar end system atau end-to-end communication. End-to-end artinya protokol transfer baru akan dapat bekerja di end system. Menerapkan layanan transport data yang handal, transparan terhadap upper layer. Contoh layanannya adalah flow control, multiplexing, manajemen virtual circuit, serta error checking dan error recovery. Data unit pada transport layer adalah segmen. Session layer membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antar presentation layer pada end system. Session komunikasi terdiri atas permintaan layanan atau service request dan tanggapan layanan atau service response yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan end system yang berbeda. Data unit pada session layer adalah data. Contoh session layer adalah CCITT X.225. Presentation layer menyediakan fungsi pengkodean dan konversi untuk data dari application layer dan menjamin data yang berasal dari application layer suatu sistem dapat dibaca oleh application layer di sistem yang lain. Lalu end-to-end, data unit pada presentation adalah data, dan contoh dari presentation layer adalah format representasi data, skema kompresi, dan enkripsi. Application layer merupakan layer OSI yang paling dekat dengan user. Menyediakan aplikasi bagi user untuk mengakses jaringan, bersifat end-to-end, dan data unit pada application layer adalah data. Contoh protokol application layer adalah Telnet, FTP, SMTP, atau TCP/IP Suite, atau OSI Common Management Information Protocol atau CMIP. TCP/IP dan OSI model. Dalam terminologi model referensi OSI, TCP/IP protokol suite meliputi network dan transport layer.
Dalam TCP/IP, layer pertama adalah network interface, yang mana pada osi layer merupakan physical dan data link layer. Lalu, layer 2 pada TCP/IP merupakan IP, yang mana pada osi layer merupakan layer network. Lalu, yang ketiga pada TCP/IP merupakan transport layer, yang mana pada osi model juga merupakan transport layer. Lalu, layer 4 pada TCP/IP merupakan application, yang mana pada osi model mencakup 3 layer, yakni session layer, presentation, dan application layer. Layer network interface pada TCP/IP hanya menggunakan physical address. Lalu pada layer IP hanya menggunakan IP address saja. Lalu transport layer pada TCP/IP di mana software berada di dalam operating system. Dan yang terakhir pada TCP/IP merupakan application layer, yang mana software berada di luar dari operating system. Application layer, protokol pada lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Pada layar ini mencakup banyak protokol seperti protokol Dynamic Host Configuration atau DHCP, lalu ada DNS dan HTTP, File Transfer Protocol, Telnet, SMTP, SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stok protokol, seperti halnya Microsoft TCP/IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan interface Windows Socket atau NetBIOS over TCP/IP atau NetBT. Transport layer, protokol lapisan antar host berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Internetwork atau IP layer, protokol lapisan internetwork bertanggung jawab untuk melakukan routing dan enkapsulasi paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol, Address Resolution Protocol atau ARP, lalu Internet Control Message Protocol atau ECMP, dan Internet Group Management Protocol atau EGMP. Lalu pada Network Interface Layer, protokol lapisan interface jaringan bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, MAN, Wide Area Network, seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas public switches telephone network atau PSTN, lalu Integrated Services Digital Network atau ISDN, serta Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Berikut adalah contoh sederhana dari topologi jaringan dan data flow. Terdapat beberapa catatan penting. Pada data link layer, komunikasi antar mesin atau perangkat di dalam jaringan yang sama. Lalu ada network layer, komunikasi antar mesin di dalam jaringan yang berbeda. Dan yang terakhir ada transport layer, komunikasi antar proses yang berjalan pada mesin yang dapat berada di dalam jaringan yang berbeda. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya.